Sebagai seorang guru, berapa juta gajinya? Jujur, 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 jujur. Jujur, jujur. 5 Menurut sampean, enak urip ning kota, apa enak urip ning desa? kayak menurutku ya enak urip nang desa. Ora bingung-bingung mikir kebutuhan sing sekirane gak perlu dipikir. Oh, ngono ya. Nek ning kota iku berarti mikir banget ya. Mikir banget. Mikir banget ya. Apa ngopi ya mikir. Sampai ngopi mikir. Sejauh iki kan kenal suwe nih, ya kenal suwe. Sampean kuliah ya suwe gitu. Neng Ya, banyak cindu-cindu gitu di Surabaya. Kehidupan di Surabaya dengan di kabupaten beda gak? beda banget. Beda banget ya. Berapa tahun di Surabaya? Di Surabaya hampir 7 tahun. 7 tahun di Surabaya. Oke, 7 tahun di Surabaya. Setelah sak bare ning Surabaya terus mulih ning kabupaten, ono sing beda gak? Ono iki ya salah sijine ono kepribadian sing hilang. Misalnya contoh kebiasaan pagi itu kudu golek informasi neneng kota. Tapi neneng desa pagi itu menenangkan diri. Oh, ini bisa bagi menenangkan diri. Karo secangkir kopi. Iya. Oke, Bedanya oke. ya. Perbedaannya itu ya. Terus sekarang sampai masuk di dunia pendidikan. Masuk di dunia pendidikan. Enak gak sih, Pak? Jadi seorang guru itu. Yo ono ono gak enake. Enake iku iso kumpul karo bocah-bocah. Artine ngrumat anake wong iku yo penak. Mana emang ya? Termasuk rumah bojo. Rumah anak wong. Jadi mikir artine untuk masa depan. Nek ngulang anake wong. Tapi gak penake kuwi lek banyak tuntutan dari wong tua. Iya. Nah, iku tuh ngene padahal hasil kuwi disanggo bareng-bareng. Betul, betul. Artine ora guru tok sing duwe kewajiban didik, tapi yo wong tua yo kudu melu didik. Oke, berarti nek jarine wong Jawa ya ora pasrah gombyokan ya. Ora Iya. pasrah gombyokan. Ya, benar teman-teman. Jadi pendidikan di daerah atau di kabupaten, entah itu di desa, kebanyakan orang tua itu istilahnya pasrah gombyokan. Jadi seolah-olah kalau sudah disekolahkan itu ya tanggung jawab sekolah. Mau baik buruknya mereka itu pasti sekolah yang nanti akan kena imbasnya. Padahal ning jobo awak dhewe ra roh ya, Pak. Iya. Bocah-bocah itu dolan karo sapa ya ta. Anak-anak itu mainnya sama siapa, terus dia dapat input seperti apa dari orang luar itu kan kita nggak ada yang tahu. Ya. Kalau di sekolahan sudah pasti mulai dari jam 7 sampai jam 12 kurang lebihnya. Kalau yang nggak full day, kalau yang full day paling sampai jam 3. Itu sudah pasti. Nah setelah itu otomatis kan tanggung jawab orang tua ya. Ya otomatis. Gitu. Karena waktunya juga terbatas. Betul, waktunya terbatas. Ya memang di apa namanya pendidikan di daerah itu memang ironinya seperti itu ya, Pak. Ya. Ironinya seperti itu. Makanya tadi saya tanya. Bedanya di kota sama di desa itu enak mana? Enak di desa. Tapi nggak enaknya di dunia pendidikan itu ya. Di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kayak gitu. Nah, kebanyakan anak-anak desa, anak-anak daerah itu pasti mengkiblat tren-tren anak itu kan pasti dari anak-anak kota. Iya. Entah dari YouTuber ya toh. Iya. Entah dari TikToker dan lain-lain ya.
tanpa mereka filter. Ya, Tanpa mereka filter. Dan ditambah lagi orang tua itu acuh dengan itu. ya karena Iya kan? memang mereka nggak punya sosmed mungkin ya. Jadi Jangan salah. Sekarang orang tua itu pakai Facebook Pro. ya, Facebook Pro. untuk orang tua yang masih muda. Oh iya, yang masih muda. Tapi kalau orang tua yang sudah 40-an ke atas, ada yang memang no problem tentang medsos, no problem tentang HP. Tapi kadang kebanyakan ojo dolanan HP itu nih. Ya cuma diingetin itu aja ya. Iya. Tanpa mereka itu ngecek ya, tanpa Iya. mengetahui. Karena juga nggak bisa kan. Oh iya bener sih, bener. Iya make sense. Makanya itulah PR terbesar pendidikan kita sejauh ini kalau di desa. Taman masih ingat nggak ketika pembelajaran daring Iya, masih waktu COVID ya, Iya. waktu COVID tahun 2021. ya 2021 2022 itu ya. Iya. Itu tuh susah banget teman-teman. Di desa itu sinyal itu susah. Makanya sampai ada meme-nya itu GSM, geser sedikit mati. Sinyalnya hilang gitu. Mau daring seperti apa? Sinyal aja nggak ada. Otomatisnya gimana? Ya gurunya yang ke sekolah-sekolahan kayak Ke gitu, pelosok-pelosok. ke pelosok-pelosok. Dan jangan salah, akses di desa itu susah. Kalau di daerah kita ada Malangbong ya, Iya. ada Malangbong. Nanti kalian cari aja deh Malangbong. Ada Bunten, ada Bunten. Terus mana itu yang babat itu? Babat itu Meran. Boro. Boro ya. Mm-mm. Boro itu juga ada. Nanti kalian cari itu ya. Kalau di Malangbong itu sudah sering di up sama media. Bahkan kemarin ada Sibolang gitu. Oh iya. Ada Sibolang di sana. Ya aksesnya Yang itu paling susah. keren kemarin itu dari Bunten kalau nggak salah ada orang sakit di Tandu. Oh iya, orang sakit itu sampai ditandu. Terus kalau di daerah lain ada daerah Napis. Ya di Napis daerah Bojonegoro. Ya, daerah Bojonegoro Barat. Napis itu wah luar biasa itu. Ya, PR-nya di desa kayak gitu. Tapi kalau masalah ketenangan, tenang banget Pak ya di desa itu. Iya, tenang banget. Tenang banget. Aman untuk masalah pangan, insya Allah aman. Untuk masalah pangan insya Allah aman ya. Kita tinggal nanam tanpa harus bayar. Tanpa harus bayar. Tapi PR-nya lagi pupuk mahal. Ya pakai pupuk alami aja. Pakai pupuk alami ya, pupuk kandang ya. Iya. Nah sekarang yang lagi rame. Kalau petani kan kalau sawah nggak produktif kan nggak dapat bayaran. Iya. Tapi ada Pak yang tempatnya tutup tapi tetap dapat intensif. Ada itu. Oh iya. Saya rencana. Saya rencana ini. Oh, tanah dijual ya bikin pawon. Ya, pawon aja. Lumayan loh. 6 juta loh. Sewa lahan. Sewa lahan kan jadi pawonnya gitu. Kalau bahasa Jawanya kan pawon. Ya, memang lucu ya. Lucu banget pokoknya. Sejauh ini selama jenengan di desa atau di daerah pernah bertemu dengan siswa-siswa yang random nggak? Entah itu konyol, entah itu gemesin, entah itu bikin jengkel. Ya pastilah. Hampir rata-rata itu anaknya ya kadang gemesin, kadang ya gimana gitu lah. Artinya memang kalau di lingkungan saya ngajar itu banyak anak yang jadi korban orang tua. Ya ini mungkin jadi PR untuk para orang tua.
Jadi ketika punya anak kita juga harus siap untuk mendidik, artinya punya tanggung jawab untuk mendidik. Bukan mendidik itu kewajiban seorang guru saja. Ya, betul, betul. Tapi paling tidak kalau di rumah, karena pendidikan di lembaga itu enggak 24 jam. Jadi setelah pendidikan di sekolah, di rumah itu juga perlu ditanamkan sebuah pendidikan. Jadi tidak lost control, anak itu wes setelah sekolah wes nggak perlu dididik lagi, nggak perlu diarahkan lagi. Karena yang sering jadi PR itu anak-anak yang korban keluarga. Artinya sudah tidak diurusi oleh keluarga, Acuh ya orang tuanya ya. ya. Jadi di sekolah itu sering jadi PR kesiswaan, PR guru BK. Bagaimana ya cara mendidik anak yang seperti ini? Perlu pendekatan tersendiri kayaknya. Perlu ada pendekatan yang khusus. Mereka kadang diberi pendekatan yang apa istilahnya yang halus, kok nggak bisa, ternyata dia malah kasar omongannya. Tapi ketika dikasari, ternyata malah lari. Dan akhirnya kadang sampai putus asa mereka. Jadi ya Repot ya. Sebenarnya kasihan juga ya mereka. Ya kasihan, perlu kasih sayang. Nah, betul. Perlu kasih sayang. Jadi itu, maka dari itu saya teringat ceritanya Kanjeng Nabi yang mengasuh seorang anak kecil yang itu dianggap budak. Bahasanya anak itu diserahkan oleh seorang sahabat kepada Kanjeng Nabi dan diasuh oleh Kanjeng Nabi dan Siti Khadijah. Setelah itu orang tuanya tahu kalau anak itu dirawat oleh Kanjeng Nabi, mau ditebus bahwa seolah-olah anak itu telah dianggap budak dan mau dibayari, mau dibeli lagi sama orang tuanya. Tapi anak itu ditawari, saya nggak Kanjeng Nabi bilang, saya nggak perlu uang ini untuk menebus anaknya jenengan, tapi kita tanya ke anak jenengan. Iya. Istilahnya mau ikut kembali ke jenengan atau ikut saya, terserah dia, kembalikan pada dia. Tapi ternyata anak ini milih ikut kepada Kanjeng Nabi. Nah, PR-nya seberapa pedulikah kita? Karena ini Kanjeng Nabi itu punya rasa kasih sayang dan punya perhatian. Jadi itu, maka dari itu ya pintar-pintar kita punya kasih sayang khusus untuk mereka ketika mereka perlu kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan mereka yang memang kebutuhannya perlu dan primer. Betul. Sebagai penutup, pertanyaan buat beliaunya ini. Sebagai seorang guru, berapa juta gajinya? Jujur. 5 juta dikurangi nolnya 1 bulan? Iya. 1 bulan. Cukup atau tidak? Dicukup-cukupkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.